Benar, Gus. Nah, ini kan latar belakangnya bisa dibaca di sini. Ini tuh tentang identifikasi tentang bagaimana integritas dari struktural. Jadi lebih ke QC, Gus. Ini QC, quality control. Jadi dia tuh mau lihat storage tank. Jadi storage tanknya tuh sudah ada di KPI, ya apa di KPB, sorry KPB. Nah, di sini tuh storage tanknya itu tidak dipergunakan ceritanya. Nah, mau direuse atau dipergunakan kembali. Otomatis kan ketika dipergunakan kembali kita harus tes dulu nih, kan ya. Nah, tes-tesnya itu ada dengan pengukuran plumpness. Ini plumpnessnya dua kali nih, roundness. Ini eh oke, Alfacro. Jadi ini nak jangan dilihat benar-benar ya karena ini revisian nih. Nih masih ada laporan KP Nabil revisi 4 di sini tulisannya. Memang masih revisi intinya. Jadi ini masih ada yang salah lah intinya. Cuman ini lumayan lah misalkan bisa mewakili karena revisi kan, revisian keempat sudah lah. Nah, dia itu dengan plumpness, roundness sama settlement di sini gitu kan ya. Nah, berarti permasalahannya itu kan gimana caranya untuk melihat struktural dari si storage tanknya. Intinya kayak gitu kan ya, bagus ya. Nah, terus di sini dia kasih tahu latar belakangnya karena apa? Karena tadi dia mau mempergunakan kembali nih storage tank merupakan salah satu komponen. Dia cerita dulu nih storage tank itu apa. Gitu kan hal ini memberikan efisiensi operasional yang baik dan menjadi salah satu jenis tangki yang dapat. Namun demikian dalam jangka waktu tertentu struktur tangki penyimpanan dapat mengalami degradasi akibat beban kerja, pengaruh lingkungan dan faktor usia. Dia ngasih tahu nih kalau misalkan di apa namanya storage tank itu ya bisa jadi bisa mengalami degradasi akibat hal-hal berikut. Nah, itu kan latar belakang ya, Gus ya. Nah, itu yang dicari. Biasanya ada di pendahuluan tuh, Gus. Biasanya itu ada di pendahuluan. Nanti dibaca aja kenapakah masalahnya tuh ada apakah gitu loh. Ini betul. Jadi makanya saya bilang permasalahannya itu cuma satu, Gus. Metodenya yang banyak. Misalkan seperti ini. Dia ternyata pakai apa namanya plumpness, roundness sama settlement. Nah, setelah ini tuh dia nanti ada melakukan apa lagi gitu loh. Ada juga. Setahu saya tuh pakai apa sih kemarin tuh? Lanjutannya adalah intinya setelah plumpness, roundness dan settlement ini gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa, tapi dia kan mau di sini permasalahannya adalah mau melihat struktural dari si tangki tersebut. Iya, ketahanan lah, ketahanan dari tangki tersebut. Bisa nggak sih digunain lagi? Intinya kayak gitu, itu permasalahan. Jadi, ketika Anda membahas satu masalah di sini, nanti tinggal ngebahas menggunakan apa saja, terus menyelesaikan masalah apa gitu loh, Gus, di latar belakang ini. Gitu. Terus kayak ini ada rumusan masalah ya Gus ya. Biasanya di artikel itu kan nggak ada rumusan masalah tuh di situ. Nah, bagaimana melihatnya tuh dari kesimpulan Gus. Dari kesimpulan gitu ya sama Alfa Pro ya. Sebentar ya, nak ya, saya ada di telepon sama Bu Irma sebentar aja ya.
Sorry Gus, ada pekerjaan sedikit. Tadi saya ngebahas sama Bu Irma. Bagus Alfakro, ya. Apakah Alfakro apa kabar? Sudah aman-aman aja kena tugasnya untuk UTS-nya? Alfakro, nggak ada tua suaranya. Alfakro, Gus, temenmu kenapa nih Gus? Oh, oh lagi di kerjaan ya? Oke, siap aman aja, aman-aman. Oke, nah jadi kayak gini nih. Ini kan rumusan masalah tuh kan nggak ada tuh biasanya dari artikel ilmiah ya. Bagus ya. Jadi ini bagus yang buka, pokoknya teman-teman yang buat sendiri, bikin namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kan bentuknya biasanya pertanyaan. Saya sudah bilang kemarin ya Gus ya. Seperti ini, bagaimana hasil identifikasi integritas? Kemudian, apakah hasil pengukuran ini sudah telah memenuhi standar API gitu ya? Gitu ya. Nah, kita lihat kesimpulannya. Kalau mau membuat rumusan masalah, lihat dari kesimpulannya. Ini kesimpulannya di sini. Yang pertama adalah hasil identifikasi integritas struktural menunjukkan bahwa tangki berada dalam kondisi vertikal untuk yang baik yang planes, baik silindris untuk yang simetris roundness dan pondasi yang stabil settlement. Tidak ditemukan indikasi deformasi yang berbahaya. Sesuai nggak dengan yang tadi? Bagaimana integritas struktural gitu kan ya Gus ya? Betul. Nah, kalau di sini ketiga parameter pengukuran tersebut memenuhi standar. Bagaimana apa namanya terakhir apakah sudah memenuhi standar? K3 dari sesuai dengan API 653. Kalau tidak salah tadi yang kedua seperti itu kan Gus ya? Nah, jadi untuk apa namanya rumusan masalah silahkan untuk dibuat. Makanya saya minta kalian yang buat. Dilihat dari kesimpulannya. Paham ya Gus ya? Oke. Jadi nanti di sini, oh Desi mana Desi? Oke. Jadi di sini nanti rumusan masalahnya tuh ada tiga. Jadi berdasarkan masalah di atas nih, masalah atau berdasarkan latar belakang yang sudah kita jabarkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah satu dulu, misalkan atau 1.2. Jangan satu dulu. 1.21. Judul artikel ilmiahnya apa? Kemudian satu apa? Bagaimana atau apakah atau apa gitu. Kemudian 1.2 itu adalah nah, iya, betul sekali. Jadi rumusan masalahnya itu nanti ada 1.21 sampai 1.23. Begitu juga dengan batasan masalah, begitu juga dengan tujuan khusus. Tadi kan saya sudah ngomong, minggu lalu sudah saya ngomong, rumusan masa tujuan khusus ini menjawab dari rumusan masalah. Menjawabnya itu adalah bagaimana hasil identifikasi, kemudian di sini hasilnya adalah hasil berupa analisis dari gitu kan ya. Integritas struktural menilai apakah hasil pengukuran PAMNES gitu ya. Tujuannya adalah untuk menganalisis karena di sini kan ditanyakan nih bagaimana hasil identifikasi gitu kan ya. Berarti tujuannya di sini adalah untuk menganalisis integritas strukturalnya. Kesimpulannya adalah integritas strukturalnya seperti apa gitu. Jadi tujuan khusus ini juga disesuaikan dengan hasil kesimpulannya di artikel ilmiah. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu. Oke. Oh, ini Alfa Kro ada lagi. Ada lembur pekerjaan. Siapa ini? Oh, Rian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Rian. Rian izin karena ada lembur pekerjaan. Oke, berarti ini saya catat dulu yang sudah masuk adalah Bagus, kemudian Alfa Kro, Desi. Ada yang mau ditanyakan kah, teman-teman, mengenai ininya? Ada kesusahan? Malam ini tuh rencana saya adalah asistensi aja. Kalau misalkan merasa ada yang harus diinikan gitu loh.
Perlu ditanyakan kayak tadi bagus menanyakan mengenai rumusan masalah gitu loh. Gimana? Nggak usah lama-lama untuk malam ini kita yang penting selesai apa yang kurang, mau yang ditanyakan apa, baru kita langsung ini. Gimana teman-teman? Mungkin masih belum, Bu. Belum Belum ada. ada. Heeh. Oh, oke. Ini aja sudah, saya mengingatkan aja ya. Tadi kan saya mengingatkan ulang kayak masalah penulisan sitasi ya, teman-teman, atau sumber ya. Jadi contohnya seperti ini. Di bab satu itu kan biasanya kadang-kadang ada yang sudah apa namanya? Menyadur atau mengambil kata-katanya dari artikel ilmiah, bukan membuat sendiri. Ini berlaku baik nanti ketika sempro maupun di laporan kerja praktek. Nah, pada umumnya laporan kerja praktek yang ada pada mahasiswa itulah untuk latar belakang mereka belum ada sumber gitu loh, sumber yang masuk atau sitasi yang masuk atau menyadur lah. Mereka tuh kebanyakan belum menyadur karena itu kan permasalahan yang mereka hadapi langsung ketika kerja praktek. Nah, tetapi kan posisi kalian kan tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Posisi kalian adalah melihat latar belakang berdasarkan artikel ilmiah. Intinya seperti itu. Nah, kalau di sini untungnya ini ada salah satu contoh punyanya 2021. Dia tuh sudah menyadur di latar belakang duluan sudah ada gitu loh. Sudah ada mengenai pengertian tentang storage tank di sini. Nah, di sini ketika sudah menyadur, jangan lupa teman-teman langsung dikasih citasinya atau sumbernya siapa. Di sini angka satu berarti adalah sumber nomor satu atau pertama kali kalian menyadur. Jadi teman-teman, ketika kalian pertama kali menyadur kalimat di sini, harus itu adalah pertama kali siapa. Meskipun misalkan abjad pertamanya adalah S gitu loh. Dulu untuk saduran gitu ya, di daftar pustaka ya maksud saya ya, nomor satunya adalah di daftar pustakanya ini. Dulu gitu ya teman-teman ya, bukan, beberapa penulisan sebelumnya, kita untuk daftar pustaka itu, atau bahkan di beberapa artikel ininya, itu sesuai abjad biasanya daftar pustakanya. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi untuk di kita karena kita menggunakan aturan IEEE ya kemarin ya. Jadi kita berdasarkan mana yang duluan untuk disadur gitu loh. Nah, kebetulan di sini dia menyadur ini artikel ilmiah tentang floating tank atau jenis fungsi atau ini saya nggak tahu ini buku atau bagaimana gitu ya. Intinya contoh sadurannya ada teman-teman. Di sini ada yang juga dia apa namanya nyadur tentang API standar. Oke. Kalau di sini, oh ya betul di sini. Nah, kebetulan dia itu nomor satu tadi tentang storage tank. Intinya seperti itu. Jadi, ketika pertama kali kalian menyadur, itu adalah nomor satu. Berarti nanti di daftar pustakanya adalah saduran pertama kalian. Intinya seperti itu. Atau sumber pertama kalian. Bu, bagaimana Bu ketika misalkan nanti kita habis nyadur di sini nomor satu, kemudian nanti saduran yang kedua itu adalah memang berbeda gitu ya. Terus saduran yang ketiga itu adalah yang pertama juga Bu, sumbernya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi misalkan di sini nanti adalah satu dan misalkan di sini dengan frekuensi ini adalah saduran yang sama dengan nomor satu. Berarti tinggal kita kasih aja ini satu gitu ya di samping sini. Jangan lupa kita pakai IEE, jadi saduran itu kita memakai kurung siku ya teman-teman untuk referensinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman aja kah? Belum ada, Bu. Belum ada. Iya, Pusing Bu soalnya. iya susah fokus nih, Bu. Oh lagi kerja ya teman-teman ya? Iya, Apa? Bu. Mm-mm. Gini aja sudah nggak apa-apa gini. Iya, Bu. Maksud saya itu yang penting saya juga kalau tadi itu sebenarnya saya ada materi teman-teman. Rencana saya baru minggu depan saya apa namanya saya jabarkan karena
ada 3 materi lah sekaligus intinya seperti itu dan memang cuman langsung-langsung aja teman-teman ya. Tapi kan apa namanya malam ini tuh rencana mau saya apa namanya apa yang sudah kalian kerjakan itu kira-kira ada yang mau ditanyakan apa tidak mengenai UTS-nya gitu. Nah, kemarin ini contoh yang profil perusahaan, kemudian ketika kayak gini ya teman-teman, ketika ada gambar gitu ya, jangan lupa sumber tetap harus ada. Ketika ada gambar, ketika ada tabel itu harus ada sumber teman-teman. Kebetulan nih sumber adalah referensi 3. Referensi nomor 3 yang ada di daftar pustakanya. Gitu. Kemudian gambar, kemudian ada juga tabel sebentar ya. Kalau gambar dia di tengah, keterangan gambar di bawah, tengah-tengah, kemudian sumbernya juga di tengah-tengah. Tetapi kalau tabel itu berbeda teman-teman. Tabel itu ini bukan nih penelitian terdahulu. Ini salah ya teman-teman ya penulisannya. Penulisannya sumbernya untuk tabel ada di sebelah kiri. Sejajar dengan tabel sini. Di sini teman-teman. Harusnya sejajar dengan si tabelnya. Gitu. Sumbernya di sini. Sumber. Kemudian untuk judulnya adalah di atasnya. Judul labelnya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita mau istirahat aja kah? Kalian mau kerja aja kah dulu? Atau gimana? Gimana teman-teman? Saya soalnya memang malam ini memang mau sebentar aja. Maksud saya itu cuman mau apa namanya? Kitanya gitu loh istilahnya. Lebih ke seperti asistensi lah istilahnya. Asistensi kira-kira maunya gimana? Ada yang sudah mengerjakan atau belum? Kalau sudah mengerjakan kira-kira sudah sampai mana? Ada yang bisa saya bantu gimana? Gimana teman-teman? Mungkin nanti saya ada tanya-tanya di WA Bu kalau emang ada kesulitan nanti. Boleh nggak ya Bu ya? Boleh banget, boleh sekali. Tadi tuh kan saya tuh nungguin loh teman-teman, nungguin banget ini sebenarnya. Dari kemarin kok nggak ada yang WA gitu kan ya. Ini kan udah mau seminggu lagi nih. Soalnya kan meskipun 3 artikel ilmiah saja kan lumayan ya teman-teman ya. Karena membuatnya ya intinya seperti itu. Saya kok nggak ada yang nanya, saya mikirnya kan. Ini teman-teman sebenarnya contoh saya maksudnya memperlihatkan ini tuh sekalian. Ini contohnya nih teman-teman gitu loh. Gitu ceritanya ya. Kemudian di sini ada diagram alir juga. Untuk sementara mungkin kalian tidak ada diagram alir ya di sana. Tetapi kalau bisa nanti ada diagram kalau misalkan nanti ada mengerjakan laporan kerja praktek ataupun seminar proposal pasti ada diagram alir penelitian ya nantinya ya. Itu aja sih. Kan ini kan masih bergantung dengan artikel ilmiahnya ada diagram alur penelitiannya atau tidak. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oke. Ini kebetulan seperti ini. Sekali lagi ya, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu berangkat dari kesimpulan. Udah itu saya pesan itu aja dulu deh. Sama untuk sitasi, terutama untuk sumber gitu ya teman-teman ya. Ini jangan lupa disesuaikan dengan setiap halamannya itu mulai dari yang mana. Intinya seperti itu. Kalau memang Pak di halaman 1 sudah ada sumber, berarti dia sudah memang kemunculannya adalah nomor 1 di daftar pustakanya. Oke. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan lagi, monggo teman-teman. Kita kuliah sebentar aja kok. Memang rencana saya cuma setengah jam gitu ya. Kalau memang tidak ada yang mau tanyakan, saya akhiri nih teman-teman. Gimana? Kasihan teman-temannya ini kayaknya Rian segala tuh pada kerja juga loh. Rafli kerja, Rafli? Masih Ibu lembur. Masih, ya Allah. Alfa Kro juga lembur nih. Desi gimana, Des? Kerja juga, nak? Nyambi Bu, soalnya jadi koordinator acara Bu tiba-tiba. Aduh, ya sudah, nggak apa-apa, sudah. Udah malam ini, yang penting ketemu sebentar gitu loh maksud saya. Tadi tuh maksudnya saya bahas sedikit biar apakah ada yang bisa ditanyakan gitu loh maksud saya. Ini kan saya mumpung ada contohnya punya 2021 gitu loh. Itu aja sih. Tapi belum ada ya teman-teman ya. Bu, mungkin contohnya bisa dikirim, Bu.
sama. Ah, saya nggak, kalau contoh ini saya nggak berani ngirim, Oh Rafli, ya kah? karena ini punyanya orang, punyanya mahasiswa, saya harus Oh, izin dulu. oh iya iya Bu. Kebetulan ini karena saya punya, yang buat kan bukan saya, Rafli, soalnya. Ketika memang apa namanya suatu penelitian ilmiah gitu ya yang seperti ini, meskipun saya punya sumbernya seperti ini karena kan kebetulan saya pembimbingnya, Rafli. Kebetulan pembimbing ini pun yang saya punya adalah revisi 4 nih. Coba kalau kalian lihat di sini revisi 4 di sini nih, lihat. Iya, baru 4 kali. Masih ini belum selesai nih sebenarnya sama saya. Kebetulan revisinya berkali-kali kebetulan sama saya, memang agak ini memang sayanya. Ini baru revisi 4 dan belum finalnya yang saya belum dapatkan kebetulan dari anaknya. Kemarin saya ada minta sih, cuman belum dapat sih sama anaknya. Kayaknya lupa anaknya mau ngirimkan ke saya. Nah, tapi karena dia yang membuat, saya nggak berani share dulu gitu. Kalau misalkan Iya Bu, memang, aman. saya nggak berani soalnya nih. Nanti saya tanyakan dulu kali ya, Rafli ya. Iya Bisa Bu, jadi. Cuman boleh kan Bu. ya itu nanti tinggal ini aja. Nanti bisa saya tanyakan dulu deh sama apa mahasiswa yang bersangkutan, diperbolehkan atau tidaknya untuk men-share ini karena kan juga ada data perusahaannya, Rafli. Yang Iya paling iya. utama sih sebenarnya data perusahaannya nih, Rafli. Saya kalau nge-share kan sama aja membagikan data-data perusahaan gitu loh ke kalian ya. Jadi saya takutnya agak gimana-gimana. Tapi nanti coba saya tanyakan dulu deh sama anaknya ya. Oke, Boleh Bu. mudah-mudahan. Hah? Gimana? Siapa? Ada yang mau bertanya tadi? Dadah Bu. Agam, oke. Habis ini saya WA deh anak ya. Mudah-mudahan dia mau ngirimin. Ini kebetulan seperti ini untuk contohnya. Biar nanti misalkan kayak penulisan-penulisan sumber dan semacamnya, ini. Nanti saya kabarin bagus aja ya. Dia mau men-share atau tidaknya gitu. Saya saya kabarin Nano aja. Ini kebetulan ini QC ya, quality control, kebetulan dia di bidangnya. Bidang untuk apa namanya permasalahan yang dia bahas di sini. Itu. Oke. Oke, gimana teman-teman? Beneran gak ada lagi? Rafli minta ini tadi ya. Oke, yang lain gimana? Nggak ada? Belum ada, Bu. Bingung, Alfakro? Bingung atau gimana? Iya, Bu. Masih mencerna ini, Bu. Iya, iya sih. Semangat, bisa, bisa. Pasti bisa, intinya gitu. Intinya kalau saya kan tadi, ya itu sudahlah. Intinya nanti gini aja deh. Atau misalkan nanti di Sabtu Minggu kalian minta online gitu kita, kan kalau kalau kayak gini kan lebih enak ya teman-teman ya. Maksudnya kalau ada yang mau diasistensikan, oh, ayo aja deh kalau Sabtu Minggu. Monggo lah. Sabtu Minggu misalkan kalian free kan, ayo kita Bu, kira-kira bisa nggak Bu gitu kan ya. Kita ini siapa tahu saya ada yang harus di, apa namanya, diperbaiki atau semacamnya gitu ya. Gimana? Iya, Bu. Begitu mungkin lebih baik, Bu. Nggak apa-apa, aman aja. Sabtu Minggu kan kalian Sabtu Minggu agak lumayan ya, free ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya pas Mudah kebetulan Sabtu, Minggu, Senin ini libur Bu. libur, alhamdulillah. Iya. Jadi kan pas sudah bisa dikerjain nanti kalau mau, ini di anu ya di ini bareng-bareng lah, bareng-bareng kira-kira mau jam berapa, monggo. Tapi saya dikasih taunya H-1 ya. Jangan H-1 jam. Nah itu Bu, saya Eh, masih eh. di site soalnya Bu. Kenapa Rafli? Saya di Bengalon Bu, jauh Bu. Oh, masih jauh. Tapi kalau online bisa aja kan, Rafli? Kalau online bisa Bu. Iya, maksud saya kan asistensinya kan kita online aja. Jadi kayak nanti bisa share penulisannya Rafli gitu gimana, nanti saya Oh perbaiki iya gitu iya. loh maksudnya. Iya iya Bu, iya. Atau kalau misalkan mau Zoom meetingnya pribadi, boleh nggak apa-apa. Cuman di Sabtu Minggu ya teman-teman ya. Iya iya Bu. Kalau mau di Sabtu Minggu monggo silahkan. Maksudnya pribadi itu maksudnya
masing-masing gitu. Misalkan Desi sendiri, saya bisanya jam 1 Bu gitu. Oh ya sudah, ayo jam 1 gitu kan ya. Itu nggak apa-apa. Tapi cuman Desi aja gitu kan. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi ini kalau saya bisa loh ya teman-temannya, intinya kalau saya bisa juga lah intinya ya pastinya. Jadi saya Aman. minta tolong kalau bisa sih sekalian semuanya intinya kayak gitu. Kalau bisa sekalian semuanya. Kalau memang saya bisa free 1 harian, nanti kalian bisanya jam berapa? Paling tidak saya dikabari H-1 ya. Atau misalkan hari Jumatnya saya dikabarin untuk hari Sabtu, hari Minggunya saya dikabarin untuk apa? Hari Sabtu saya dikabarin buat hari Minggu, misalkan seperti itu, ya. Jadi saya bisa untuk men-spare waktunya. Gimana teman-teman? Bisa Ya, itu, Bu. Bu. Ini Kabarin mau aja, pulang, pokoknya. saya mau pulang nanti, Bu. Libur nanti, Bu. Heeh. Walaupun sehari. Iya, soalnya minggu depan paling lambat kan tanggal 30 ya kita ya. Ayo, tanggal 30 ntar lagi nih masalahnya. Masa kalian mau mengelembur untuk mengerjakan ini? Kalau bisa dicicil kan dicicil Eh, aja. Bu, ini kayaknya Ya, saya ada dapat UAS deh, Bu. Soalnya masih masa kerja, Bu. Saya cuti di Januari, sedangkan UASnya kan Desember ya. ya Desember. Nah, nanti Hmm. mungkin untuk Rafli kalau tidak salah sebentar ya Desember itu di tanggal 10 sampai 24 Desember. Nah, itu, Nah, Bu. rencana dari Prodi adalah 10 sampai sampai 16 Desember untuk di 10 Prodi sampai Teknik Industri. 16. Betul. 10 sampai 16 Desember. Gini Rafli, kayak seperti kemarin, ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa tidak datang ketika UAS. Silahkan untuk hubungi dosennya masing-masing. Nanti ketika memang ada pengumpulan apa namanya kertas UASnya dan semacamnya itu bisa berupa online kalau dari Prodi menyediakan intinya. Baik, Dari Pak. Prodi itu memfasilitasi kalau misalkan memang kalian mau UAS online, kita fasilitasi. Tapi itu harus seizin dari dosennya masing-masing, Rafli. Iya, iya. Gitu. Nanti saya Heeh. bikin aja, Bu. Bikin apa namanya? Kenapa? Surat dari perusahaan, nanti kirim ke masing-masing dosen. Oh, Apakah bisa? nggak masalah sih kalau nggak surat juga nggak apa-apa, Rafli. Yang penting dikabarin dosennya, Rafli. Intinya gitu. Oh, gitu Iya, ya. Mas, Iya, kayak aku kemarin, Mas, aku iya, kabarin dosen-dosennya Nah, untuk ikut betul. online, tapi di jam yang sama gitu, Mas. Betul, tapi harus di jam yang sama, Rafli. Jadi ketika memang nanti online, konfirmasi ke dosen sih tepatnya, Rafli. Untuk konfirmasi ke iya, dosen, iya. Pak, saya bisanya, saya bisa kalau malam, tetapi online. Intinya seperti itu. Atau, mohon maaf, Pak, saya tidak bisa libur. Alpha Pro-nya ada. Alpha Pro lagi, Raflinya pergi nih. Sinyalnya hilang dia. Baru saya jelasin. Lagi jelek banget jaringannya, Bu, Iya, mereka. kesiannya. Aduh, hai. Makanya saya tungguin dulu deh biaran. Siannya Rafli. Oke, ntar nih habis ini ada datang dia. Udah saya admit. Nggak ada. Oke. Rafli, gimana Rafli? Aman? Aduh, Bu, jaringannya, Bu. Iya, aman, 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 aman. Jadi Keluar. gini, Rafli silahkan hubungin satu-satu dosennya, bilang kalau ketika UAS, saya sepertinya tidak bisa untuk offline karena masih di mana. Intinya kayak gitu, Rafli. Kabarin aja dulu. Kalau memang disertai surat juga bagus, Rafli, tidak masalah. Tidak ada pun tidak apa-apa, tapi dikabari dosennya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah selesai mengabari, kan sudah ada jadwal UAS ya Rafli. Nanti jadwal UASnya disesuaikan dengan jamnya ketika UAS gitu loh. Jadi Rafli nanti Oke. ngerjainnya online gitu kan ya, teman-temannya offline. Intinya gitu Rafli. Iya, Bu, ya. Siap, siap. Oke, yang ketiga, yang dihubungi saya ya Rafli ketika nanti mau ujian online. Paham Rafli? Paham, Bu. Paham, paham. Karena saya yang bertanggung jawab mengenai UAS yang online intinya kayak gitu. Karena kalau yang lain kayaknya agak susah gitu loh untuk dihubungin. Kebetulan saya pasti ketua UAS sih, ketua Iya, iya. panitia UAS Rafli. Jadi mending hubungi saya aja. Jadi nanti kalau ada kendala soal dan semacamnya segera kabari saya. Gitu ya. Baik, baik. Nah, ini kan nanti Baik. saya masih ini, Bu.
masih apa namanya, lihat dulu jadwal saya soalnya takutnya pas saya Ah, masuk malam. Kan kerja aman. shift ya Bu ya. Iya, makanya Takutnya saya kalau masuk malam, jadi saya cek-cek dulu masuk malam kah siang itu di iya tanggal 10 sampai 16 itu. 10 Kalau sampai 16. Nanti ya kan kalau kalau misalkan misalkan siang kan Heeh. alhamdulillah. Kalau malam kan ini perlu diubah jadwalnya bisa Kak Bu? Kalau malam saya Nah, ada jadwal makanya malam. kalau misalkan tiba-tiba malam dan bisanya Rafli itu adalah siang, misalkan gitu ya Rafli ya, segera Iya, kabari dosennya dulu Rafli. Dosennya kabari dulu. dosennya nih. Dosennya dulu. Oke, Ketika sip, dosennya sip. bilang, oke nggak apa-apa jam segitu. Kalau misalkan, atau diserahkan ke prodi. Oke, kalau diserahkan ke prodi nanti kita bisanya kapan gitu Rafli. Oke, baik Iya, Bu, siap. soalnya kan gini, ketika memang di luar jamnya UAS, itu soalnya nggak boleh sama sebenarnya Rafli. Betul, betul, Gitu betul, loh. betul. Kan nggak boleh harus ada, apalagi kalau misalkan lebih dahulu dari teman-temannya duluan, baru Rafli gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Betul, betul, Atau betul, betul, Raflinya betul. duluan, baru teman-temannya itu nggak boleh, soalnya sama. Betul, betul, betul. Itu jadi permasalahannya di situ. Makanya mau tidak mau harus ngubungin dosennya. Iya, 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 betul, Bu. Oke, gitu ya. Kalau sudah Iya, iya. menghubungi dosennya, baru nanti saya bisa bisa konfirmasi sama dosen gampang lah itu. Oke, Tapi sudah baik, kasih baik. tahu dulu, saya sudah konfirmasi Bu, begini begini begini. Hubungi saya aja nggak apa-apa, itu aman. Baik, Bu, baik. Mm-mm. Oke, aman sudah ya. Dita, apa kabar Dita? Ibu, aku izin lagi di jalan Bu sampai jalan pulang ya Ibu. Nggak apa-apa. Nah, ini mau selesai kok. Kita mau selesai udah nggak apa-apa. Mau Sebenarnya dibawa nggak ke apa-apa. rumah langsung ya Bu. Cuman tadi mau ini konsul-konsul masalah ini loh, pengerjaan apa namanya pengerjaan UTS gitu loh. Jadi sebenarnya saya tadi mau itu aja sih, cuman kalau memang ini udahlah teman-teman kerjain dulu aja deh kalau gitu. Dita kalau mau live nggak apa-apa loh, Dit. Ya nggak apa Bu, sampai selesai aja nanti keluar sendiri Bu. Aman, aman, aman. Oke. Kangen juga Oke. dengan suara Ibu. Waduh, terima kasih saya dikangenin. Padahal minggu lalu baru ketemu loh, Dit. Aduh. Oke, gini, udah ya untuk masalah UAS sudah ya Rafli ya, aman ya? Aman, aman, Bu, aman. Aman, oke. Kemudian masalah UAS sudah. Nah, kalau untuk UAS saya secara pribadi, Rafli, saya kan tadi cuman membuat seminar proposal ya Rafli sama presentasinya. Nah, itu nanti kita penyesuaian aja. Jadi tidak ada UAS offline untuk materi kuliah mata mata kuliah saya. Intinya kayak gitu. Jadi disesuaikan aja. Rafli bisanya presentasi kapan. Kemudian pengumpulan nanti juga secara online Rafli untuk mata kuliah saya. Oh iya, baik, baik, baik. Oke. Jadi untuk mata kuliah saya tidak ada offline ya untuk UAS-nya aman aja. Paling cuman tanda tangan kalian aja sih nanti butuhnya gitu. Tapi kalau Rafli kan udah ada konfirmasi duluan berarti nanti tinggal saya centang aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Belum ada sih, Bu. Paling saya ini, Bu, Apa? mengenai jadwal UAS ini Iya. kayaknya saya nggak bisa juga, Bu. Soalnya kan Iya. saya cuti itu kan, Bu, per 8 minggu ya, Bu. 8 minggu Iya. onsite, 2 minggu off. Nah, ini saya mulai cuti besok. Jadi Heeh. itu jadwalnya nggak dapat, Bu, pas UAS. Paling itu aja sih, Bu, Oke, saya. iya. Tolong dikomunikasikan betul-betul sama dosen-dosennya ya, teman-teman. Oke, Bu. Baik. Kalau saya pribadi kan karena saya UAS-nya nggak offline sih gampang aja gitu ya. Cuman yang jadi masalah itu ketika memang nanti beberapa dosen harus online, harus offline juga gitu loh. Intinya seperti itu. Baik Rafli masa dengan Avakor ya. Tapi kalau saya lihat sih mungkin kalau dosen-dosennya aman-aman aja, insya Allah bisa gitu loh maksud saya. Ini rata-rata dosennya siapa aja sih? Dosen-dosen untuk perkuliahan kalian? Saya, kemudian siapa lagi? Pak Lukman, jelas ya. Terus siapa lagi? Bu Rahma, Pak Bu Bambang Rahma, Sugeng, Pak Pak Bambang jelas. Bukhori, Ah, siapa? Pak Bukhairi, betul. iya. Terus Terus
Pak Pak Anda, Andang, Pak kemudian Abdul. Pak Alim. Nah, Pak Alim. Oh, kalau Pak Alim pasti Pak Alim nanti bisa diinin lah, bisa dikomunikasikan. Kemudian siapa lagi? Oh, itu aja berarti tolong dikomunikasikan aja ya teman-temannya sama satu-satu ya sama dosennya dan dipastikan betul-betul beliaunya itu menjawab gitu loh. Apa namanya? Kalian tuh harus gimana intinya ujiannya. Tapi kalau Alfakro untuk ujian malam sesuai dengan jam teman-temannya meskipun online bisa. Saya usahakan bisa, Bu. Misalnya nanti saya dapat shift malam, nanti saya change aja, Bu, sama rekan kerja. Oh, baik kalau begitu. Oke, bisa aja nanti. Pokoknya dikomunikasikan aja. Kalau sudah ngubungin dosennya, tolong kabarin saya. Pokoknya setelah semua dosen dihubungi, tolong kabari saya. Intinya gitu. Karena kebetulan nanti saya yang ngatur semuanya. Baik dari lembar jawaban kalian sampai ke soal. Tuh. Oke, ada lagi kah? Alfa Cross sama Rafli ya. Jelas ya sudah ya berarti ya. Yang pasti nggak offline ya. Yang nanti rencananya tidak tahu bisa offline atau tidak gitu ya. Iya, Bu, jelas, Bu. Oke. Kalau bagus, Daisy sama Dita aman masih ya? Masih aman, Bu. Masih aman. Berarti bisa offline ya, oke. Oke, kalau gitu. Ini nggak ada yang mau ditanya nih tentang pengerjaan ini nih. Nggak ada yang mau ditanya. Desi, Dita, masih belum ada ya? Masih belum, Bu. Ya sudah. Saya tuh rencananya paling nggak kalau kalian sudah ada artikel ilmiahnya, nanya-nanya tadi bagus, kayak tadi bagus kan nanyain untuk latar belakang gimana, Bu. Apakah dianu satu-satu? Enggak, digabungin aja, tapi digabunginnya dengan penjelasan masing-masing, intinya seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Tapi untuk yang satu-satu adalah rumusan masalah, batasan masalah, tujuannya adalah tujuan khususnya. Kemudian kalau manfaat bisa jadi satu. Jadi yang masing-masing adalah 1.2, 1.3 dan 1.4. Itu jelas satu-satu. Kemudian untuk profil perusahaan sudah jelaskan juga kemarin, itu adalah langsung aja 2.1 adalah profil perusahaan untuk artikel ilmiah 2.2. Jadi nanti ada 2.3 aja. Sesuai dengan artikel ilmiah, profil perusahaan tidak perlu menyebutkan nama perusahaan kalau memang perusahaannya tidak disebutkan, tetapi bergerak di bidang apa atau subjeknya bergerak di bidang subjeknya itu berupa apa, gitu. Kemudian kalau dasar teori jangan lupa ya, dasar teori ini kebetulan disesuaikan, tidak perlu dari artikel ilmiah yang ada, boleh menambah artikel ilmiah karena apa? Sumber yang daftar pustaka kita itu kan minimal 10 ya teman-teman. Jadi nanti main 10 itu adalah di dasar teori jadinya. Jadi sumber kalian tidak dari 3 artikel ini itu saja gitu loh untuk dasar teori. Boleh dari yang lain. Kayak contohnya misalkan kalian bergerak di QC, tinggal QC-nya nanti yang banyak-banyak dari artikel ilmiah yang lain silahkan sumbernya berupa apa saja. Gitu ya, kayak tangki gini ya. Kan tidak semua di sana akan ada sumber-sumber untuk anunya ya, dasar teorinya ya. Silahkan cari di artikel ilmiah lain karena daftar pustakanya minimal 10 teman-teman. Oke. Lanjut, apalagi kemudian jangan lupa untuk ininya disesuaikan aja. Kalau tidak salah waktu dan tempat kemarin kita hapus ya untuk tugas khususnya. Ini jadi tidak ada, langsung ke data. 4.1 data, kemudian 4.2 itu adalah apa tadi itu ya? Saya lupa di sini 4.2-nya apa. Ini masih data-data rawan segala. 4.2-nya adalah metode pengumpulan datanya apa gitu kan ya. Kalian menggunakan metode pengumpulan yang seperti apa? Di sini ada diagram alih. Kemudian langsung 4.3-nya adalah pengolahan data. Ini langsung rumus-rumusnya apa yang digunakan. Kemudian kalau misalkan dia metode apa namanya analisis risk, kita di sini mulai langsung dari identifikasi, kemudian analisis tingkat resikonya gitu ya. Oke. Kemudian di akhir jangan lupa ada analisis dan pembahasan, setahu saya hasil dan pembahasan. Ketika sudah ada pengolahan data, itu kan pasti ada hasil datanya seperti apa. Ketika data itu sudah ada, kita bahas. Data itu yang bisa dibahas apanya.
Dari data itu bisa kita apa, hasil analisisnya apa sih sebenarnya? Itu hasil dan pembahasan tuh biasanya gitu isinya. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah kan sudah ada pasti di artikel ilmiahnya. Kesimpulannya itu apa? Jangan lupa kesimpulan berdasarkan hasil pengujian atau berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa 5.1 artikel ilmiahnya 5.1 apa, terus kesimpulannya 1, 2, 3 apa. Jadi nanti 5.11, 5.12 sampai 5.113. Jadi ada 3 artikel ilmiah. Saran saya minta dari kalian kalau ada intinya untuk improve penelitiannya atau yang lainnya. Sebaiknya menggunakan misalkan artikel ilmiah pertama kan hasil dari kalian ya. Saran ini pokoknya dari kalian saya mintanya. Karena kalian kan apa namanya meresum, meresum. Jadi di saran ini kalian mereview gitu loh. Hasil dari yang sebelumnya tuh bagaimana? Apakah ada kekurangannya atau adakah yang metode lain yang bisa lebih memperbaiki penelitian tersebut? Oke, atau misalkan data yang dipergunakan seharusnya lebih banyak variasinya. Misalkan yang biasanya datanya cuma setahun, sebaiknya data yang dipergunakan minimal 5 tahun, biar tingkat akurasinya lebih tinggi. Bisa seperti itu. Jadi nanti hasil dari anunya dari sini. Gimana teman-teman? Butuh tambahan waktu kah untuk tesnya? Seminggu cukup ya? Bismillah, Bu. Dicoba dulu. Nanti kalau misalkan memang ini, kita ngebahas terus kok teman-teman ya. Kita bahas terus, nanti kira-kira yang bingung yang mana gitu ya. Sambil dikomunikasikan sama saya. Karena untuk penulisan sendiri, materi itu mudah teman-teman. Karena dibaca-baca aja mudah. Tapi ketika penulisan, kita harus praktek dulu nulisnya gimana. Nanti baru kita lihat yang mana yang salah, mana yang benar, itu dikomunikasikan. Gitu teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya. Untuk perkuliahannya malam ini, kita memang kan waktunya 1 jam saja. Ini kebetulan 15 menit menuju 1 jam. Tadi kita udah mulai dari jam 7, teman-teman. Ya, oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri, teman-teman. Gimana? Boleh, Bu. Boleh, oke. Selamat beristirahat atau selamat bekerja, gitu ya. Bekerja kembali, gitu, teman-teman ya. Maaf ya, saya sita sedikit waktunya untuk malam ini. Meskipun sambil bekerja lah ya, intinya. Aman, Bu. Oke deh, semangat ya untuk UTS-nya ya, semangat untuk mengerjakan ini. Saya tidak ada menambah pekerjaan dulu lah untuk yang pekerjaan yang lain. Saya coba tunggu kalian mengerjakan ini dulu saja. Oke? Oh, Rafli. Rafli mau masuk lagi. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Malam Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam. Rafli, Rafli saya baru masuk lagi. Rafli saya sudah akhiri Rafli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Hati-hati ya semua bekerjanya ya teman-teman. Hati-hati. Siap, Bu, Bu. ini baru mau pulang Bu, habis siap-siap Bu. Yang pulang tetap hati-hati di perjalanan. Oke, Rafli. Kopi lagi Bu. Oke. Ya sudah, saya end meeting semuanya. Mari. Siap.